Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrilia Fadila Rizky Utami dari kelas 11 MIPA 2. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai akar. Akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan. Fungsi akar: memperkokoh tegaknya tanaman, menyerap garam, mineral, dan air, mengangkut air dan unsur hara ke batang dan daun. Pada tanaman tertentu, akar berfungsi sebagai alat respirasi, misalnya pada tumbuhan bakau, dan pada beberapa tanaman, akar digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, misalnya wortel. Bagian-bagian akar: ada leher akar atau pangkal akar, batang akar, cabang akar, rambut akar, serabut akar, ujung akar, dan tudung akar atau kaliptra. Leher akar atau pangkal akar: leher akar yaitu bagian yang bersambungan langsung dengan batang. Batang akar: batang akar terdapat di antara leher dan ujung akar, di mana akan berkembang dan tumbuh bercabang-cabang dalam skala bentuk yang kecil. Cabang akar: cabang-cabang akar tidak langsung tersambung dengan pangkal batang, namun cabang akar keluar dari akar pokok. Bagian yang keluar ini juga memiliki cabang-cabang lain. Rambut akar: rambut akar sebenarnya adalah tonjolan sel-sel kulit luar akar yang panjang. Teksturnya seperti bulu atau rambut. Karena adanya rambut akar ini, maka bidang penyerapan akar menjadi lebih luas. Serabut akar: serabut akar merupakan cabang akar yang teksturnya halus dan bercabang. Ujung akar: ujung akar adalah bagian yang paling muda, yang dimana akan terus-menerus tumbuh dan berganti akar baru ketika sudah menjadi ketentuan akar. Tudung akar atau kaliptra: tudung akar adalah bagian akar yang melindungi ujung akar saat tumbuh menembus tanah. Posisi tudung akar ini ada di bagian ujung akar. Jenis akar dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang besar, sentral, dan dominan yang dimana akar lain bertunas lateral. Biasanya akar tunggang agak lurus dan sangat tebal, bentuknya meruncing dan tumbuh langsung ke dalam tanah. Ada beberapa contoh tumbuhan dengan akar tunggang seperti singkong, pohon beringin, pohon jambu biji, pohon akasia, dan masih banyak lagi. 2. Akar serabut. Akar serabut adalah akar yang terdiri dari kumpulan akar-akar dengan ukuran panjang yang sama. Akar serabut tidak menembus tanah sedalam akar tunggang. Ada beberapa contoh tumbuhan dengan akar serabut seperti padi, jagung, salak, jahe, bawang merah, dan masih banyak lagi. Jaringan penyusun organ akar: 1. Jaringan epidermis, 2. Jaringan korteks, 3. Jaringan endodermis, 4. Jaringan silinder pusat atau stele. Jaringan epidermis: sel-selnya tersusun rapat, dinding selnya tipis bersifat semi-permeabel, serta mudah dilewati air dan unsur hara tanah. Jaringan korteks: korteks atau kulit pertama akar terdiri atas lapisan-lapisan sel berdinding tipis dan mempunyai banyak ruang antar sel, yang berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Jaringan endodermis: jaringan endodermis merupakan lapisan terdalam korteks. Sel-selnya tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel. Sel endodermis muda, dinding selnya tipis dan bersifat semi-permeabel, dan sel endodermis tua mengalami penebalan zat, gabus, dan suberin. Adapun sel-sel endodermis yang tidak mengalami penebalan, untuk menjaga agar air tetap masuk ke silinder pusat, sel-sel ini biasa disebut sel peresap atau sel penerus. Jaringan silinder pusat atau stele. Jaringan silinder pusat merupakan bagian paling dalam dari akar. Bagian ini terdiri atas A. Perisikel atau perikambium. Perisikel, lapisan terluar dari stele. Jaringan perisikel tersusun dari sel-sel parenkim yang menebal. Jaringan perisikel berfungsi untuk membentuk cabang akar dan berperan dalam pertumbuhan sekunder akar. B. Berkas pengangkut, yaitu terdiri atas xilem dan floem. C. Empulur, terdiri atas jaringan parenkim yang terletak di antara berkas pengangkut.
Akar dikotil versus akar monokotil. Pada akar monokotil, sistem perakaran serabut, sedangkan akar dikotil sistem perakaran tunggang. Akar monokotil tidak memiliki kambium. Akar dikotil memiliki kambium. Akar monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder, sedangkan akar dikotil mengalami pertumbuhan sekunder. Pada akar monokotil, epidermis dipertahankan sepanjang hidupnya. Pada akar dikotil, epidermis lama-kelamaan digantikan oleh periderm. Akar monokotil memiliki empulur yang besar. Akar dikotil memiliki empulur kecil atau bahkan tidak ada. Akar monokotil memiliki silem yang banyak. Dan pada akar dikotil, kutub silemnya 2 hingga 6. Pada akar monokotil, perisikal hanya berfungsi untuk percabangan akar. Sedangkan pada akar dikotil, perisikal berfungsi untuk membentuk meristem sekunder dan percabangan akar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.